Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safira dengan NPM 2011010440 dari kelas B Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung. Baiklah, masuk materi yang terakhir, yaitu materi yang ketiga mengenai takabur pada mata kuliah materi pembelajaran akidah akhlak yang diampu oleh Ibu Agus Susanti MPD. Baiklah, langsung saja masuk ke materi, yaitu mengenai sifat takabur. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa sih takabur itu? Ya, jadi takabur berasal dari bahasa Arab, yaitu merasa besar diri atau menganggap dirinya memiliki nilai lebih tinggi dan mulia dari orang lain. Nah, dalam bahasa Indonesia, takabur ini diistilahkan angkuh, besar kepala, dan sombong. Disadari atau tidak, terkadang seseorang menampakkan sikap sombong di hadapan orang lain. Biasanya, orang menampakkan sikap sombong atau angkuh manakala merasa memiliki nilai lebih, bisa jadi lebih kaya, lebih cantik, dan lebih pandai. Kemudian, orang yang sombong banyak memiliki sifat buruk, misalnya merendahkan orang lain, pemarah, pembohong, dan hianat. Nah, orang yang sombong ini tidak segan-segan menggunakan hal-hal buruk demi untuk mempertahankan kemuliaannya. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa ada dua macam sifat yang merupakan himpunan dari sifat sombong, yaitu menolak kebenaran dan menghina orang lain, sebagaimana sabdanya, sombong adalah sifat orang yang mengingkari kebenaran dan menghina orang lain. Hadis riwayat Muslim. Orang yang sombong senantiasa menolak kebenaran yang dianggapnya akan merugikan dirinya dan menghina atau merendahkan orang lain. Orang yang sombong sering lupa dari mana dan hendak kemana ia sebenarnya. Kemudian terdapat ciri-ciri sifat takabur. Yang pertama, suka memuji diri atau membanggakan diri sendiri. Yang kedua, selalu ingin dipuji. Yang ketiga, memandang diri sendiri lebih sempurna dari orang lain. Yang keempat, meremehkan atau merendahkan orang lain. Yang kelima, memalingkan muka ketika bertemu dengan orang lain. Dan yang terakhir, suka mencelah dan mengkritik orang lain. Kemudian terdapat penyebab dari sifat takabur. Yang pertama, keturunan. Yang kedua, kekayaan. Yang ketiga, kepandaian. Yang keempat, kedudukan. Yang kelima, kecantikan atau ketampanan. Yang keenam, kekuatan tubuh. Nah, penyebab lain sifat takabur ini karena adanya bisikan yang dihembuskan oleh iblis laknatullah. Nah, ajakan iblis ini memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh manusia dengan tujuan akhir adalah jika di dalam hati manusia sudah tumbuh rasa sombong, dia akan terus memupuknya hingga manusia mengakui bahwa kelebihan itu datangnya bukan dari Allah. Terdapat akibat negatif dari sifat takabur ini. Yang pertama, tidak mau mengambil pelajaran dan menerima kebenaran terhadap sesuatu. Yang kedua, mengalami kegoncangan jiwa. Yang ketiga, selalu dalam keadaan aib dan kekurangan. Dan yang keempat, terhalang untuk masuk surga. Ya, jadi terdapat cara menghindari sifat takabur. Yang pertama, memahami dan menyadari tentang bahaya takabur, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, menerima setiap nikmat maupun kelebihan yang dimiliki semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berusaha untuk bisa bergaul dengan siapa saja dengan baik tanpa membeda-bedakannya. Yang keempat, segera mengikis benih kesombongan di dalam hati dengan cara memperbanyak istighfar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sifat takabur ini merupakan sifat sombong dan merendahkan orang lain. Takabur membawa banyak dampak negatif dan dapat dihindari. Salah satunya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.